Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ketemu lagi di kelas hari ini. Hari ini kita punya bintang tamu, kucing aku namanya Shaggy. Katanya mau ikutan nongkrong di sini sama kalian. Nah, hari ini Shaggy sama teman-teman mau belajar art terapi. Kira-kira kepikirnya apa tentang art terapi? Kalian suka nggak sih sama art gitu? Kepikirnya apa ya kalau misalnya kita ngomongin art terapi? Kalau Shaggy, pikirnya apa Shaggy? Nah, oke, hari ini kita bahasannya tentang art terapi. Nanti selain video materi ini, penjelasan materi tentang art terapi, saya ada satu video lagi yang tentang praktek art terapi. Nanti kalian bisa cobain ya. Wajib deh, wajib dicobain. Jangan bukan bisa dicobain, wajib dicobain. Dan nanti apa yang kalian kerjakan itu akan jadi bagian dari tugas yang akan kalian kumpulkan. Ya, tugasnya apa? Seperti biasa nanti cek e-learningnya. Oke, udah siap belajar tentang art terapi? Kira-kira kalau di kepala kalian gitu ya, kalau ngomongin art terapi, apa ya yang kepikir gitu? Apakah ngomongin lukisan? Saya lagi mau pergi dulu katanya. Dadah dulu sama teman-temannya. Bye bye. Bye bye. Ya udah main. Oke. Nah, sekarang kita akan saya share dulu materinya. Kalau kalian ngomongin tentang art terapi, kira-kira apa yang biasanya kepikir di kepala kalian? Biasanya kebanyakan orang, kalau kita bicara tentang art terapi, pasti kepikirnya itu tentang, oh pasti ini segala sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya melukis, gitu ya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan konteks-konteks yang sedih banget. Nah, kadang-kadang karena yang muncul gitu ya di kepala biasanya itu seringkali bikin orang yang mau mulai mengerjakan atau melakukan praktek art terapi gitu ya sebagai salah satu metode untuk memanajemen stresnya, itu kadang-kadang suka mikir kenapa? Karena biasanya suka bilang, yuk misalnya diajak art terapi gitu, terus pasti mereka suka bilang bahwa ya mbak saya nggak suka seni, ya mbak saya nggak suka gambar, ya mbak aku tuh jelek gambarnya. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Nah, padahal kalau kita bicara tentang art terapi, itu nggak melulu tentang yang namanya seni layaknya anak-anak desain, layaknya anak-anak yang kuliah di institut kesenian. Ya, beda banget. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa seni, seni itu tidak hanya dilihat sebagai satu cara untuk mengekspresikan emosi, satu cara untuk mengekspresikan diri, tapi juga ada nilai yang sifatnya kayak kalian nih kuliah ya, diminta bikin lukisan, ada penilaian bagus atau jeleknya. Kalau kalian sebagai mahasiswa seni gitu ya, atau di desain, pasti ada penilaian tentang aturan-aturannya harus seperti apa sih gitu ya. Kalau misalnya hmm, harus bikin garis lurus itu seperti apa? Terus misalnya bikin bangunan sudut pandang 4 titik itu seperti apa? Nah, tidak seperti itu di art terapi. Kalau kita bicara tentang art terapi yang hubungannya dengan gambar, artinya ya gambarnya nggak ada aturan. Artinya nggak ada aturan tuh tidak mengharuskan gambarnya harus bagus, nggak mengharuskan gambarnya harus berbentuk ini, berbentuk itu gitu ya. Setiap orang bebas mengekspresikan diri melalui gambar yang makanya biasanya kalau di art terapi, kalau memang melalui gambar gitu ya, instruksinya sangat sederhana biasanya. Buatlah mungkin kalau misalnya kalian udah ambil tes grafis gitu ya, agak berbeda juga dengan tes grafis. Kalau tes grafis kan ada maksudnya. Ketika kalian menggambar orang, menggambar pohon, menggambar rumah, ya itu adalah metode gambar yang digunakan untuk melakukan penilaian, untuk mendapatkan gambaran kepribadian yang pastinya tekniknya berbeda dengan yang dilakukan dalam art terapi ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang konsep art terapi itu adalah bentuk psikoterapi yang menggunakan seni sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi. Ini menurut British Association Art Therapists. Ya.
Jadi kalau kita ngomongin art therapy, nggak bisa dipisahin bahwa ada kaitannya antara dua konsep, yaitu art dan psychology. Jadi memakai ilmu-ilmu yang kaitannya dengan art dan juga memakai ilmu-ilmu yang kaitannya pasti dengan prinsip psikologi. Nah, art therapy ini beranjak dari pemikiran di mana kreativitas itu bisa menyembuhkan dan meningkatkan gitu ya kesehatan mental atau well-being kita sebagai manusia. Penelitiannya udah banyak banget yang dilakukan. Salah satu saya kenal art therapy itu pertama kali saya mulai tertarik adalah dulu waktu saya kuliah. Gitu, saya cerita sedikit tentang back then gitu ya. Back then ketika saya mulai tertarik dengan art therapy itu adalah ketika saya kuliah dulu S1 tahun berapa ya? Sekitar 2005 kayaknya ya. Tapi saya kayaknya bukan tertarik di 2005, 2007. Saya ketemu satu novel tentang gangguan kepribadian ganda, ya, namanya Billy. Si Billy ini, kalau kalian belum pernah baca, anak psikologi harusnya sih punya atau baca novel itu, kalau mau tahu tentang, wow, amazing ya, gitu ya, ternyata ada orang yang bisa punya kepribadian ganda dan bentuknya itu seperti apa sih gitu ya, kalau mau lebih paham. Billy ini adalah ada salah satu pria gitu ya. Dia punya 32 kepribadian. Awalnya dari 28, jadi ada 2 buku waktu itu. Nah, di buku pertama itu 28 kepribadian. Nah, kenapa saya bilang jadinya kok jadi tertarik sama art terapi dari situ? Karena dalam novel tersebut diceritain bahwa Billy ini disembuhkannya gitu, proses terapi atau proses dia menjadi akhirnya tanda kutip pulih, bukan sembuh ya kalau orang gangguan kepribadian gitu, itu lewat terapi art terapi yang digunakan karena Billy ini memang sejak kecil suka melukis dan dia punya jiwa seni ya, kalau kebetulan dia memang punya jiwa seni dan ternyata cocok terapi itu digunakan untuk membuat Billy ini bisa back to in real life ya, bisa egonya yang pecah-pecah tuh bisa kembali lagi menjadi satu utuh ya. Itu yang digunakan dan waktu itu saya ketika baca itu mikir, wow, keren banget ya, ternyata orang ngelukis itu nggak cuma bisa ngelukis aja tapi bisa juga jadi salah satu metode dalam intervensi psikologi. Nah, saat itu di Indonesia tuh belum begitu rame art therapy. Karena waktu saya kuliah S2 pun gitu ya, waktu saya ambil profesi, art therapy itu tidak diajarkan kalau di UI saat itu. Ya, dan hanya mungkin disebut 1-2 kali aja deh. Terus jadi menurut saya mungkin itu bukan terapi yang jadi pilihan. Nah, ketika saya sudah lulus, sudah jadi psikolog gitu ya, dan sudah mulai berpraktek, akhirnya saya mulai explore gitu ya tentang art therapy ini ya, karena menarik buat saya gitu, selain saya juga punya ketertarikan di bidang seni gitu. Dan menurut saya ketika pasien gitu ya, ketemu pasien dan pasien yang diberikan art terapi, beberapa pasien utamanya yang punya masalah kesulitan untuk mengekspresikan emosi cukup berdampak cepat gitu ya, dan cukup mudah untuk diterapkan karena saya bisa pakai alat sesederhana mungkin. Ya cuma cari kertas, pulpen, pensil yang ada di sekitar pun bisa digunakan. Ya, nggak melulu kita bicara harus susah, harus punya kanvas, susah harus punya cat warna. Enggak seperti itu. Ya. Nah, setelah itu cerita lagi kembali ke situ. Di Indonesia mulai rame art terapi itu akhir-akhir ini gitu ya. Kalau di Untar sendiri, Universitas Tarumanegara, ternyata akhirnya saya menemukan gitu ya, ada satu dosen di sana, beliau juga lulusan Universitas Indonesia, namanya Profesor Monty. Kalau kalian nanti mau cari-cari gitu ya. Beliau ini juga, beliau adalah ahli art terapi di Indonesia, yang akhirnya punya juga membangun komunitas gitu ya, para art terapis di Indonesia, dan belajar kemana-mana tentang art terapi. Nah, dari komunitasnya beliau gitu ya dan murid-muridnya di Universitas Tarumanegara, akhirnya sekarang art terapi sudah mulai dikenal di Indonesia. Ya sudah banyak yang tertarik, dan kalau kalian tertarik gitu ya, sering sekali gitu kalau misalnya yang sekarang misalnya webinar-webinar atau misalnya kegiatan yang menggunakan art therapy itu. Ya, kapan-kapan cobain ya kalau misalnya mau ikut. Oke, ini historinya ya. By history, pertama kali tuh yang
melihat gitu ya, oh ternyata seni itu nggak hanya bisa jadi media seni, ternyata bisa juga jadi satu media untuk membantu orang bisa lebih sehat secara psikologis atau well-being. Ya, itu adalah seorang seniman namanya Adrian Hill. Ya, Adrian Hill ini eh, merasa gitu ya, oh ternyata yang namanya seni gitu ya bisa jadi media penyembuhan. Ini dia rasakan baik berdasarkan gitu ya, berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Ketika dia ngerasa lagi stres, ketika dia ngerasa lagi nggak nyaman, ternyata ketika dia menggunakan media seninya itu bisa jadi salah satu cara yang tidak hanya menghasilkan karya seni tapi juga membuat dia jadi healing gitu. Terus juga dilanjutkan gitu ya, dibuat lebih terstruktur oleh seorang psikolog gitu ya, namanya Margaret Nomberg gitu ya. Di tahun 1950 akhirnya Margaret Nomberg ini bikin istilah art therapy ya, di mana prinsipnya ada 3. Dalam art therapy atau dalam praktek art therapy kita selalu bilang bahwa art therapy itu bicara tentang 3 hal, karya seni, klien, dan terapis, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau misalnya beda dengan art sebagai aktivitas untuk manajemen stres ya, kalau kita bicara tentang art terapi harus ada terapisnya, artinya berarti harus profesional yang mengerjakan, dan profesionalnya gitu ya juga harus yang mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip dari art terapi sendiri. Nah, kalau misalnya saya bisa nggak ya art terapi ini saya lakukan sendiri tanpa psikolog, bisa. Jadi artinya namanya bukan art terapi gitu ya, tapi mengelola emosi gitu ya, atau misalnya mengatasi atau praktik gitu ya, praktik art yang digunakan untuk membuat psikologis kita lebih baik gitu ya. Atau kita bilangnya aktivitas art, bukan art dalam bentuk terapi. Nah, tujuannya adalah ini. Tujuannya pasti kalau kita bicara tentang terapi, gitu ya, terapi itu kan pasti tujuannya membuat orang menjadi lebih baik secara psikologis, ya, perubahan psikologis yang lebih baik. Seni itu dinilai sebagai proses yang membantu si individu tersebut berproses dengan masalah psikologis yang dia hadapi, dengan hal-hal yang menjadi problem di dalam dirinya dia. Ya, kembali ke yang tadi ya, karya apapun yang dihasilkan, tidak hanya gambar ya, karena terapi itu bisa pakai berbagai tools, berbagai metode gitu ya. Tidak dilihat hasilnya bagus atau jelek, nggak ada penilaian kok gambar orangnya bopeng gitu ya, kok pohonnya nggak punya akar gitu, ini artinya pasti ini nggak seperti itu. Ya, yang dilihat adalah the meaning of the picture. Misalnya dia buat gambar atau the meaning of the produknya gitu ya. Kenapa sih dia membuat ini? Reasonnya apa? Ya. Jadi pasti ketika misalnya kita melakukan art therapy, yang diperhatikan adalah prosesnya ya, saat orang itu melakukan proses art terapinya, itu yang jadi satu hal yang penting. Dan selalu setiap karya yang dihasilkan pasti akan ditanyakan apa sih alasannya, cerita apa di balik dari karya yang dia hasilkan. Itulah yang sebenarnya bentuk terapinya ya, menggambarkan bahwa si individu ini sekarang dalam kondisi apa sih. Nah, dan dari situ nanti terapisnya juga sama, hanya dengan proses konseling tapi dengan media art itu. Nah, semua karya yang dihasilkan itu bentuknya adalah ekspresi yang penting dan berharga, sehingga tidak hanya klien gitu ya, atau tidak hanya pasien, terapis juga harus menghargai karya yang dihasilkan oleh pasiennya ya. Jangan sampai misalnya saya jadi terapis yang menggunakan art terapi nih, terus misalnya eh, pasiennya gambarnya aneh banget gitu ya, terus saya bilang ih gambar kamu jelek banget gitu, enggak seperti itu. Terus misalnya, dan memperlakukan bahwa gambar itu adalah hasil yang berharga dari si individu tersebut. Sehingga biasanya kalau dalam art terapi, dalam satu proses konseling menggunakan art gitu ya, biasanya ada beberapa kali misalnya sesi intervensi, hasilnya itu biasanya kita akan simpan. Ya, bisa disimpan oleh psikolognya, bisa disimpan oleh pasiennya. Tapi di akhir dari intervensi biasanya terapisnya akan memberikan semua itu kepada pasiennya. Kenapa? Itu sebagai memori lah, itu prosesnya ya, proses dari si individu tersebut, yaitu dari karyanya ya. Jadi apapun hasilnya
Itu adalah sesuatu yang penting dan berharga. Nah, terapis itu sifatnya fasilitator, ya, dan guide yang membantu klien untuk memahami perasaan dan kebutuhannya, bukan sama ya dengan bentuk terapi apapun sebenarnya. Seorang psikolog, gitu, seorang terapis itu bukan perannya sebagai tukang nyuruh gitu ya, atau tidak berperan sebagai saya tidak menempatkan diri gitu sebagai orang yang punya masalah dan saya yang cari penyelesaian masalah. Enggak, kami adalah fasilitator gitu ya, kalau psikolog yang membantu nih membukakan jalan gitu ya supaya si individu atau pasien tersebut bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapi, apapun masalahnya. Nah, pendekatannya ada dua yang dipakai di dalam art terapi. Prinsip psikodinamika gitu ya, itu ego super ego punyanya Sigmund Freud ya, dan juga humanistik. Kenapa humanistik? Karena dalam art terapi kita nggak hanya lihat hasil gambarnya, terus kita nilai, wah ini adalah wujud dari alam bawah sadar, nggak hanya seperti itu, tapi ada konsep di mana apapun gambar yang dihasilkan, gitu ya, kita ada uh, bertanya, ngobrol, proses konseling ya kalau di dalam psikologi bilangnya, untuk dan juga tadi ya menghargai orang, mendengarkan si pasien ini cerita apa, mendengarkan kenapa dia menggambar seperti ini, kenapa dia membentuk dari barang bekas tuh dia buat jadi sesuatu apa gitu misalnya. Itu adalah pendekatan yang sifatnya adalah humanistik. Artinya manusia itu punya free will, manusia itu bisa membuat apapun dan manusia itu penting dan berharga. Penggunaannya art terapi itu sebenarnya bisa digunakan untuk semua lingkungan, ya. Walaupun kebanyakan biasanya digunakannya untuk anak-anak gitu ya. Kalau dulu gitu ya orang lebih mikirnya adalah art terapi itu lebih cocok sama anak-anak karena anak-anak itu punya ekspresi, punya daya kreatif yang lebih besar dibandingkan orang dewasa gitu ya. Karena biasanya nih gitu ya kalau orang dewasa disuruh gambar pasti atau disuruh membuat sesuatu pasti mereka akan komen kayak gini biasanya. Duh, saya nggak bisa gambar. Duh, jangan dilihatin gambar saya jelek. Aduh, ini saya gambarnya begini banyak gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak, mereka bisa sangat bebas gitu ya menggunakan tools-tools yang digunakan dalam satu bentuk art terapi ya dalam proses konseling. Bahkan itu biasanya anak-anak yang susah buat didekati atau misalnya mereka butuh waktu untuk adaptasi dengan lingkungan gitu ya dalam proses konseling, biasanya kalau kita pakai art terapi itu bisa lebih cepat tuh ya untuk ngobrol, untuk cerita, untuk bantu mengekspresikan apa sih yang mereka rasakan. Makanya seringkali diterapkan oleh anak-anak. Nah, prosesnya adalah ini, sama seperti layaknya intervensi yang lainnya, pasti diawali dengan harus building trust dulu. Ya, setelah itu kita assessment. Assessment ini ya menggunakan berbagai tools yang ada di psikologi. Di art terapi juga ada proses assessment-nya. Proses assessment-nya artinya misalnya kita minta mereka gambar-gambar hal yang untuk identifikasi sebenarnya masalahnya di mana sih? Masalahnya apa nih yang dihadapi? Ya karena kadang-kadang misalnya saya ketemu dengan pasien yang datang terus ditanya apa yang bisa dibantu hari ini, terus misalnya dia bilang saya nggak tahu, saya bingung, saya kenapa gitu. Nah itu biasanya ada proses assessment gitu yang diminta untuk tujuannya adalah untuk identifikasi kenapa sih sebenarnya apa yang sedang dihadapi saat ini yang menjadi hal yang kurang menyenangkan untuk dia. Nah terus setelah itu akan ada terapi yang dilakukan. Terapi itu sifatnya pasti nggak cuma sekali datang, beberapa kali biasanya kalau art terapi. Nah rangkaiannya akan berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan, tergantung dari kondisi si individu ya, tergantung dari kebutuhan dari setiap pasien. Biasanya seperti itu. Terus juga nanti dalam prosesnya sebenarnya prosesnya adalah membantu gitu ya. Kalau di dalam psikologi kan kita tuh identified problem gitu ya dalam proses intervensi, identify terus prosesnya dengan teknik apapun, ya tujuannya adalah untuk acceptance bahwa si pasien atau si individu yang punya masalah itu harus accept bahwa dia sedang punya masalah itu dan discover apa sumber daya yang saya punya supaya masalah itu bisa selesai. Ya, sehingga nanti ada proses healing yang dia rasakan itu dari proses yang sudah dia lakukan dari setiap tahapannya, dan setelah dirasa pasien ini sudah cukup baik gitu ya, maka terapinya harus diakhiri ya.
Ini kalau dalam satu prosesnya gitu ya. Ketika misalnya diminta membuat sesuatu, ya misalnya diminta membuat gambar gitu dalam proses satu konseling art terapi, pasti akan selalu ditanya, always ask question, gambar apa sih ini ya, boleh cerita nggak waktu gambar gitu ya, perasaan apa yang kamu rasain, gimana rasanya ya. Ini yang saya bilang tadi, tidak melihat gambar sebagai sesuatu yang arahnya adalah oh gambar seperti kalau kita tes grafis gitu ya, gambar pohonnya harus begini, gambar pohonnya begini pasti artinya ini, enggak ya. Artinya adalah yang bisa mendefine gitu ya, gambar ini artinya apa sih, gambar ini mencerminkan apa, adalah si individu itu sendiri. Biasanya ini kalau dalam proses assessment ya yang dinilai adalah pertama pasti kita akan lihat dulu penampilannya, gestur, tingkat energinya orang ini seperti apa sih. Ya, terus itu juga akan mempengaruhi pendekatannya seperti apa, tekniknya apa yang akan bisa dipakai gitu ya. Terus dalam proses terapi juga ada gitu ya. Nah, tidak hanya hasilnya gitu kalau dalam satu gambar nih ya. Kita tidak hanya lihat hasil dari si gambar tersebut, tapi juga komponen-komponennya gitu juga ada, seperti pemilihan warna, garis yang dia buat, terus juga simbol-simbol dan narasi. Itu juga jadi satu hal yang diperhatikan dalam terapi. Nah, ada etika. Ya, etika ini kayak di semua bentuk intervensi psikologi itu pasti ada etikanya. Ya, nah etikanya ini kita yang pertama adalah terapis as a third hand and a safety place untuk proses terapi. Kita harus membuka diri gitu. Jadi ketika misalnya uh, saya mau melakukan satu terapi dengan teknik art terapi, artinya saya harus sudah membuka diri dan apa ya, kalau di humanistik tuh bilangnya genuine ya, genuine mendengarkan, fokus, mindfulness gitu ya untuk melakukan sesi itu gitu. Terus juga terus waktu ya, ada etika tentang waktu juga, harus memperhatikan kapan sih waktunya yang bisa dilakukan yang tepat gitu. Jangan sampai oke kita mau art terapi tapi si orangnya lagi buru-buru, lagi sibuk, lagi mikirin kerjaan gitu ya. Itu akan menyulitkan juga, dan juga untuk si terapisnya juga harus menyediakan waktu. Terus tidak ada kontak fisik antara terapis dan klien, ini sama seperti aturan dari kode etik gitu ya. Artinya biasanya kalau dalam satu kode, dalam satu proses intervensi atau proses terapi, pasti kontak fisik itu sangat diminimalisir ya. Mungkin kalau sama anak-anak kadang-kadang diperlukan ya, misalnya ketika dia sedih, kita bisa misalnya melakukan satu gerakan yang pasti, misalnya kontak-kontak fisik yang pasti ada batasannya ya. Selain kita juga harus lihat tapi apakah kliennya nyaman atau enggak ya. Ketika misalnya kadang-kadang misalnya klien pasiennya nangis, terus nanti kadang-kadang bisa ditepuk-tepuk sedikit gitu ya. Dan juga menghindari yang namanya ketergantungan atau adanya hubungan yang subjektif gitu ya. Karena ketika kita memiliki kedekatan fisik dengan seseorang gitu ya, pasti dikhawatirkan, biasanya kalau dalam konseling psikologi itu kan hal yang harus dihindari, bukan hanya karena nggak boleh gitu ya secara norma, tapi memang ketika misalnya kalian punya kedekatan fisik dengan seseorang, pasti dikhawatirkan nanti dalam proses terapinya itu tidak objektif atau kedekatannya jadinya arah profesionalnya jadi berkurang. Nah itu kan nggak boleh banget ya, harus dihindari gitu. Makanya lebih baik ya prinsip-prinsip kode etik itu benar-benar jaga deh gitu ya dalam suatu terapi biasanya. Si confidential issue gitu ya, kalau dalam art terapi confidential issue itu tidak hanya terkait dengan data diri, nggak hanya terkait dengan cerita, tapi juga terkait dengan hasil karyanya. Ya, jangan sampai misalnya ternyata saya punya pasien gitu ya yang hasil karyanya bagus banget gitu ya. Terus habis itu saya foto ya tanpa izin dari si orang tersebut. Ya kalau si orang tersebut mau posting di Instagramnya itu silakan. Tapi kalau saya yang mau posting di Instagram saya harus izin sama orang tersebut. Ya misalnya
Tapi seharusnya secara etika tidak boleh dilakukan ya, karena itu adalah hasil karya si orang tersebut. Ya, dan itu adalah salah satu bentuk konfidensial. Apa bagusnya pakai art therapy? Menurut kalian apa bagusnya? Kalau buat saya, kalau dalam prakteknya gitu ya, selama saya nyobain pakai art therapy, bagusnya adalah art therapy itu ringan, bukan sesuatu hal yang kadang-kadang orang itu bilang, ah kalau ketemu psikolog tuh banyak PR, ah kalau ketemu psikolog tuh banyak disuruh mikir gitu ya. Kalau misalnya kita menerapkan pakai konsepnya kognitif terapi ya. Nah, kalau dalam art terapi kita mengajak gitu ya si orang ini jadi lebih rileks gitu ya, karena biasanya kan membawa dulu si individunya rileks, setelah itu dia bisa bebas mengekspresikan dirinya. Kadang-kadang buat orang-orang yang punya muatan emosi besar banget di dalam dirinya, ketika dia melakukan aktivitas art gitu ya, art activity itu uh, proses healingnya cukup besar buat orang tersebut. Terus ini katanya ya, we think and dreams in colors. Jadi manusia itu ketika memikirkan sesuatu gitu ya, manusia tuh nggak melihat sesuatu hitam putih, tapi sudah melihat sesuatu dengan colors ya, sehingga ketika kita terlibat dengan aktivitas yang melibatkan colors, buat manusia itu jadi lebih menyenangkan ya, dan lebih mudah dikaitkan gitu dengan emosinya seperti itu. Terus gambar itu sesuatu yang soft and comfort ya, bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang menyulitkan bagi kebanyakan orang. Ya karena kembali ke prinsipnya tadi, ketika kita mau pakai art terapi, ya di awal kita harus bilang bahwa saya nggak akan nilai bagus atau jelek dari gambar kamu. Bukan itu yang saya lihat. Tapi bagaimana, jadi silahkanlah menggambar gitu ya. Itu harus banget tanemin gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan orang, biasanya utamanya orang dewasa nih, susah banget tuh untuk bilang, untuk gambar. Karena takut nanti dibilang jelek. Terus juga dengan art terapi gitu ya, banyak bisa mengungkapkan hal-hal yang kadang-kadang sulit diungkapkan sama si pasien. Ya, mengungkap alam bawah sadar secara tidak langsung. Ya, utama ini anak-anak nih, seringkali anak-anak itu kalau mau cerita bingung. Dan dengan gambarnya bisa bingung, bisa takut ya. Dengan gambarnya kadang-kadang kita bisa dapat banyak clue, banyak insight. Contohnya, waktu itu saya pernah ikut satu workshop. Di workshop tersebut, trainernya waktu itu cerita bahwa dia punya pasien, di mana pasien ini anak-anak. Si pasien ini waktu itu dibawa ke psikolog gitu ya, dengan alasan dia tiba-tiba diem. Yang tadinya anaknya ini ceria. Nah, ketika ditanya, kamu kenapa gitu ya, apakah ada yang galakin di sekolah, ataukah misalnya dimarahin guru, orang tuanya waktu itu seperti itu, tidak dapat jawaban. Sampai akhirnya orang tuanya merasa hopeless dan membawa dia ke psikolog gitu ya. Nah, ternyata waktu ke psikolog digunakan dengan art terapi gitu ya. Nah, ketika dibawa ke psikolog, ternyata waktu itu diminta untuk gambar, pokoknya dari proses art terapinya gitu ya, dari proses konselingnya dengan menggunakan art terapi, diketahui bahwa anak ini ternyata mendapatkan bully dari teman-temannya di sekolah ya. Nah, ini takut gitu ya, takut karena ya anak kecil gitu ya, anak SD waktu itu kalau nggak salah kelas 4, ya takut, dan ya bukan hal yang mudah buat anak-anak untuk mengungkapkan itu. Ya, seringkali juga dipakai nih untuk anak-anak yang korban-korban kekerasan seksual gitu ya, yang takut buat cerita gitu ya. Itu juga bisa dilakukan dengan art terapi. Ini kalau tadi bicara tentang komponen, kalau dalam bentuk gambar, kita akan lihat color-nya. Ya, bentuk produk pun juga ya. Kayak misalnya diminta untuk bikin puzzle dari kain perca. Kain percanya warna-warni misalnya, atau dari kancingnya warna-warni. Kenapa ya orang ini kok kancingnya banyak warna-warni tapi dia cuma pakai warna hitam? Pasti ada reason di balik itu, dan kita harus tanya apa alasannya. Misalnya kok dari sekian
kancing yang disediakan itu cuma yang warna hitam yang dipakai. Itu biasanya masih ada reason tertentu. Terus juga ada page, ada naratif, terus juga ada artistic development-nya. Nah, ini ya. Di psikologi itu ada namanya psychology of colors. Ya, coba silahkan baca-baca gitu ya, bahwa setiap colors itu ada cerminannya. Warna ini mencerminkan apa sih? Warna ini mencerminkan apa? Warna ini mencerminkan apa? Ya, tapi kembali lagi, tidak serta-merta langsung, kalau dia pakai warna merah, artinya orang ini lagi marah. Enggak. Kalau di prinsip art terapi, ketika orang menggunakan warna merah, dan kita tahu bahwa psychology of color merah itu sesuatu yang sifatnya agresif misalnya. Ya, atau sesuatu yang sifatnya juga bisa strength, bisa juga desire, bisa juga power, love, passion, banyak hal. Nah, di situ kita bisa tanya ya, untuk indikasi sebenarnya orang ini lagi merasakan apa sih, kenapa dia pilih warna merah gitu ya. Mungkin ternyata dia baru dapat hadiah gitu ya, makanya dia pilih warna merah, atau dia lagi dapat prestasi tertentu, atau dia merasa dicintai, itu juga bisa. Belum tentu dia lagi marah-marah, makanya pakai warna merah. Manfaatnya melatih motor skill juga gitu, karena biasanya aktivitas art terapi itu pasti menggunakan tangan gitu ya, baik melukis, meronce, ronce itu apa ya, kayak bikin mutu-mutu, terus juga tempel-tempel kan, itu semuanya menggunakan tangan. Terus yang pasti menstimulus otak kanan ya, meningkatkan kreativitas, intuisi gitu ya. Ini orang-orang yang biasanya cenderung kaku gitu ya, dan sulit mengekspresikan emosi, biasanya art terapi ini sering kali dipakai karena untuk melatih supaya orang ini bisa lebih ekspresif ya. Biasanya bisa dipakai nih. Nah, terus juga emotional expression bisa bikin kita lebih relax. Materialnya banyak banget sebenarnya, nggak cuma pensil warna, nggak cuma gambar, nggak cuma kanvas, nggak cuma cat air, ya semua media seni bisa digunakan untuk art therapy. Ya barang bekas pun bisa loh. Nah, contoh ini ya, semua ini bisa digunakan ya, hal-hal ini nih, paper clip, terus ini apa nih, benang-benang, tempel-tempelan angka, semua ini bisa digunakan. Tanah liat juga bisa digunakan ya. Ini seringkali dipakai buat anak-anak yang biasanya anak-anak yang autism ya, itu seringkali dipakai juga nih teknik dengan tanah liat. Ini tadi pakai barang bekas, misalnya dari kaleng bekas diminta untuk buat satu karya, ini juga jadi sesuatu yang menyenangkan ya, dan kreatif, bener nggak? Nah, jadi banyak gitu ya, nggak cuma ngomongin tentang gambar, ternyata semua media seni itu bisa digunakan. Nah, terus kalau kita bilang suksesnya terapi dengan art terapi itu kita ukurnya dari mana? Ya, terukurnya adalah dari kemajuan, pasti kemajuan dari kondisi si individunya, dari pasiennya, yang kita bisa tahu bahwa ya dari progresnya, dari dengan kita ngobrol gitu ya, dari proses konselingnya gitu ya, pasti ada target yang biasanya ingin dicapai itu apa sih ya, dari sekian sesi konseling yang dilakukan gitu ya, terus juga bagaimana relation dan bagaimana communication antara si terapis dan si pasien tersebut. Oke, let's do activity. Udah siap belum activity-nya? Activity-nya akan ada di video selanjutnya. Video selanjutnya ada di mana? Ada linknya, silahkan dicek. Nah, silahkan sebelum kalian ikuti video tersebut, siapkan kertas, alat gambar apapun aja boleh, silahkan yang kalian punya di rumah. Terus cari tempat yang nyaman buat kalian. Bentuknya seperti apa? Nantikan, nonton ya video selanjutnya. Oke, itu adalah materi hari ini. Itu adalah materi hari ini tentang art terapi. Sedikit sekali materinya yang bisa diberikan gitu ya. Sedikit lah dibanding materinya banyak masalahnya. Kalian silakan baca-baca tentang art terapi. Saya akan kasih juga beberapa materi sumber yang bisa kalian baca. Kalau tertarik dengan art terapi, bacalah jurnal-jurnalnya, juga sudah banyak ada gitu ya. Dipraktekkan juga boleh, ikut-ikut webinar silakan gitu ya, dengan activity. Semoga yang dijelaskan hari ini bisa cukup dipahami dan juga bisa bermanfaat buat kalian, tidak hanya untuk
pembelajaran, tidak hanya menambah pengetahuan, tapi siapa tahu ada yang bisa mempraktekkan dan bermanfaat buat kalian ya. Oke, itu aja dari saya. Mana nih rekan saya tadi udah kabur dia kayaknya udah main gitu ya. Terima kasih sudah nonton materinya. Semoga tetap nggak bosen. Jangan lupa nanti nonton terus materi berikutnya selama kelas ini berlangsung ya. Eh, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.